Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan yang sangat banyak. Setelah keberkahan iman dan Islam, keberkahan berupa kesehatan, kita dihimpun oleh Allah dalam keberkahan amal saleh, salat berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah, dan menghadiri majelis ilmu, berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berbagai keberkahan yang Allah himpun dalam kehidupan kita pada sore hari ini mengantarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh ulama kita Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa kita semua adalah umat beliau yang mencintai beliau, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi sarana kita meraih syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada bab yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, yaitu babu tahrimi zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab tentang pengharaman kezaliman dan perintah untuk mengembalikan segala sesuatu yang diambil secara zalim. Kenapa ini penting untuk menjadi renungan kita? Karena takwa itu yang berulang kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berulang kali disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, diwasiatkan oleh ulama-ulama kita, disampaikan oleh para khatib Jumat kepada kita. Maknanya adalah kewaspadaan dan kehati-hatian. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ma makna taqwa?" Apa itu arti takwa? Ubay bertanya, "Ama salakta tariqan dza syaukin?" Wahai Umar, pernah enggak kamu melewati jalan yang berduri? Kata Umar, "Na'am, tentu aku pernah melewatinya." Kata Ubay, "Famadza sana'ta fih?" Apa yang kamu kerjakan di sana? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Tasyammartu wa hazartu." Tentu aku sangat waspada dan aku sangat hati-hati. Maka Ubay berkata, "Fadzakat taqwa." Kehati-hatianmu, kewaspadaanmu itulah makna dari takwa. Jadi wasiat yang sering disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi dalam hadis, disampaikan ulama-ulama kita, diingatkan oleh para khatib kita, intinya adalah
kita diperintahkan untuk hati-hati dan waspada, terutama terkait dengan perkara yang bisa membuat kita rugi di hari kiamat. Kalau rugi di dunia, masih ada kesempatan untuk bangkit, untuk memperbaiki. Karena dunia ini hanya amalun la hisab, hanya ada amal belum ada hisab. Tapi kalau ruginya adalah di hari kiamat, bagaimana cara kita memperbaikinya? Karena hari itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hisabun la amal, hanya ada hisab, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah, perkara yang membuat kita rugi itu adalah kezaliman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebelumnya sampai pada hadis yang ke-5 ya pada bab ini. Sekarang kita hadis yang ke-6. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang menjadi dutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz, aku diutus oleh Nabi. Ya, dalam syarah hadis ini dijelaskan yaitu diutus ke negeri Yaman. Maka Bapak Ibu kalau ke Yaman, ada masjid besar di sana namanya Masjid Mu'adz bin Jabal. Ya, mengenang seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri itu. Faqala, maka Nabi berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguh kamu akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fada'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka serulah mereka untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, ya, dan aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi dakwah pertama yang Mu'adz diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikannya kepada manusia, yaitu mengajak manusia bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini disebut kalimah ya syahadat. Syahadatain, dua kalimah syahadat itu yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Orang disebut masuk Islam itu ketika membaca dua kalimah ini. Kalau hanya membaca satu kalimah saja, mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi enggak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, maka tidak sah syahadatnya. Ya. Kemudian apa konsekuensi dua kalimah ini? Selain menuhankan Allah, yaitu mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, bahwa beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau ada orang mengakui setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nabi yang baru, ya, maka berarti itu adalah keyakinan yang sesat.
Hari ini Masya Allah kita melihat Maulid Nabi diperingati setiap tahun, ya, apalagi di Bekasi, Masya Allah, setiap bulan ada maulid. Tapi aneh, kita sering menyaksikan setiap tahun pula ada orang berani mengaku sebagai nabi. Dan anehnya setiap ada orang mengaku sebagai nabi, ada juga pengikutnya, bahkan banyak, ya. Ini kaidah penting. Di antara konsekuensi syahadat adalah meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati itu, mau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka kata Nabi, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini gambaran betapa pentingnya salat, sehingga orang baru didakwahi, baru dikenalkan syahadat, maka tahapan berikutnya adalah salat. Karena salat ini adalah tiangnya agama. Ketika Allah menurunkan kewajiban salat 5 waktu, maka prosesnya beda dengan proses perintah yang lain. Perintah yang lain selain kewajiban salat, maka Allah utus Jibril memberitahu Nabi, ya, perintahkan Muhammad untuk puasa, perintahkan Muhammad untuk haji. Tapi begitu kewajiban salat, maka Rasulullah diperjalankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ini gambaran betapa salat itu bukan sembarang kewajiban, tapi kewajiban yang sangat besar di dalam agama. Jemaah dimuliakan oleh Allah, makanya salat ini adalah perkara yang dihisab pertama di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang dihisab pertama nanti di hari kiamat yaitu salat. Kalau salatnya baik, maka amalan lain menjadi baik. Salatnya bermasalah, maka memperberat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditunjukkan sebuah pemandangan di neraka. Ada orang yang satu berbaring, yang satu berdiri, membawa batu yang besar. Maka batu itu dilempar ke kepala orang yang berbaring. Seketika kepala itu pecah, berhamburan, tapi Allah takdirkan menyatu kembali. Lalu dilempar lagi, pecah lagi, Allah takdirkan menyatu kembali, dan seterusnya. Maka Rasulullah merasa heran, bertanya kepada malaikat yang membawanya, ini pemandangan apa? Ini adalah azab untuk orang yang meninggalkan sholat, ya. Demikian pula saking pentingnya sholat, kita jumpai dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal watr, ya, demi yang genap
dan yang ganjil. Dalam tafsirnya disebutkan yaitu jumlah rakaat salat. Ada yang genap seperti zuhur, asar yang baru kita tunaikan, ya, isya, subuh. Ini genap. Tapi ada yang ganjil seperti maghrib yang nanti insyaallah kita tunaikan. Jadi jumlah rakaatnya sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati itu, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat, ya, diredaksikan oleh Nabi dengan sedekah. Terkadang sedekah itu maknanya zakat. Seperti dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sedekah dalam ayat ini maknanya yaitu zakat. Jadi Allah wajibkan zakat diambil dari orang yang kaya, diserahkan kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Jadi zakat ini pilar penting di dalam Islam untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, ya. Dan zakat ini kewajiban sebagaimana sholat. Makanya orang yang mengingkarinya, mengingkari sholat, mengingkari zakat, mengingkari rukun Islam, maka ulama sepakat orang itu telah kufur, ya. Karena mengingkari rukun Islam. Sehingga orang mengingkari zakat ini ancamannya dua sekaligus. Ancaman di dunia, ancaman di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang lembut, mudah sekali menangis, hatinya lembut. Begitu Rasulullah wafat, lalu muncul golongan yang tidak mau membayar zakat. Apakah Abu Bakar diam? Tidak. Abu Bakar siapkan pasukan. Kata beliau, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah aku akan perangi orang yang berani memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Karena dua-duanya kewajiban dari Allah, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ancaman di akhirat, kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nanti di hari kiamat, emas dan perak, harta yang mereka kumpulkan itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu digunakan untuk menyetrika punggungnya, lambungnya, dahinya. Lalu Allah berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini disebabkan kalian senang menumpuk-numpuk harta. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat kalian menumpuk-numpuk harta, ya. Kemudian fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka taat mau melakukan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu terhadap, ya, kemuliaan harta mereka. Jadi kalau mereka beriman
bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, lalu menunaikan salat, lalu mau berzakat, maka mereka terlindungi hartanya, kehormatannya dan darahnya. Ya. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama yaitu at-tadarruju fid dakwah. Bertahap di dalam berdakwah, ya. Orang pertama itu diajari syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Dikuatkan akidahnya. Kemudian setelah itu dikenalkan sholat 5 waktu. Kalau sudah benar sholatnya, imannya sudah bagus, dikenalkan kewajiban zakat, ya. Jadi jangan sampai mu'allaf baru baca syahadat langsung, ya, disuruh puasa sunnah di siang hari, malamnya diajak qiyamul lail semalam suntuk, ya. Nanti enggak kuat dia, ya. Nanti murtad lagi. Dan begitulah turunnya syariat, tidak sekaligus tapi bertahap. Kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan yang pertama turun dari wahyu Allah adalah pengharaman khamr, pengharaman zina, pengharaman judi, ya, maka niscaya orang-orang akan lari dari Islam, ya, lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini pun turun secara bertahap. Kemudian terakhir kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ini, ya, yang dihubungkan dengan bab larangan berbuat zalim. Hati-hati dengan doa orang terzalimi. Doa mereka itu mustajab. Dalam riwayat lain disebutkan wa in kana kafiran, meskipun orang itu kafir, ya. Meskipun orang itu kafir, tapi Allah terima doanya. Apa sebabnya? Karena dia dizalimi. Dalam riwayat lain disebutkan wa in kana fajiran, meskipun dia orang fajir, pelaku maksiat, suka minum khamr, suka berzina, tapi kalau terzalimi maka doanya tetap mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedurhakaannya, maksiatnya, tapi karena posisi dia yang terzalimi. Allah tidak senang kalau ada hambanya yang dizalimi. Maka orang yang dizalimi itu Allah berikan kepadanya doa yang mustajab. Dalam satu hadis dikatakan, bi'izzati wa jalali la ansurannaka, ya, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, aku akan menolongmu. Jadi orang yang terzalimi itu doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarah bercerita kepada kita, tidak ada setiap pelaku kezaliman kecuali pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hukuman itu enggak usah nunggu akhirat. Kalau akhirat sudah pasti. Terkadang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Apa di antara dosa yang dipercepat hukumannya di dunia? Kata Nabi, ma min dzambin ajdaru fihi ayyu'adziballahu bi'adzabin min indihi fid dunya qabla yaumil qiyamati minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang begitu cepat mengundang Allah membalasnya di dunia sebelum azab di hari kiamat.
kecuali dua dosa. Pertama al-baghyu. Kata ulama hadis, al-baghyu maknahu az-zulmu bi kulli darajati. Kezaliman dalam seluruh tingkatannya. Ini ya menyebabkan cepat diazab oleh Allah di dunia. Wa qati'atur rahim, dan memutus silaturahim. Maka jangan kita mudah ya memutus silaturahim terhadap saudara kita hanya karena persoalan-persoalan kecil, persoalan duniawi. Hanya karena utang piutang putus silaturahim, jangan. Hanya karena gesekan-gesekan kecil putus silaturahim, jangan sampai. Hanya karena politik apalagi ya, kemudian putus silaturahim, jangan. Karena memutuskan silaturahim ini cepat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ada ya satu kisah betapa doa orang terzalimi itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Ada seorang nelayan, dia mendapatkan ikan yang besar, terbayang di benaknya dimakan bersama keluarganya. Anak istrinya sudah menunggu di rumah. Tiba-tiba masih di tepi pantai, baru dia mau pulang, ketemu seorang ya preman, dirampas ikannya itu. Ikannya masih hidup, baru nangkap dari laut. Maka orang ini berdoa, ya Allah, Engkau berikan kepadanya kekuatan. Ternyata dengan kekuatan yang Engkau berikan, dia menzalimi hamba-Mu. Ya Allah, cabutlah kekuatan yang Engkau titipkan kepadanya. Preman ini pulang, ya, dia mengira nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, cuma ngerampas ikan. Ikan itu masih hidup, ya, mau dipotong, mau dimasak. Begitu dipegang kepalanya, menggigit jarinya, dia merasakan sakit yang luar biasa, infeksi, ya, dia sampai tidak bisa tidur, sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka dia berobat, kata dokter ini racunnya ganas sekali, ini harus diamputasi, kalau enggak bahaya, dipotong jarinya. Apakah masalahnya selesai? Belum, itu baru saja dimulai, ya. Besoknya rupanya belum selesai infeksinya, menjalar sampai pergelangan tangannya. Maka dipotong sampai pergelangan tangannya. Akhirnya sampai sikunya, akhirnya sampai bahunya. Maka orang ini mikir, masa gara-gara ikan saja dampaknya seperti ini? Bertanyalah dia kepada seorang alim. Ya, maka alim itu bertanya, sebentar, kamu digigit ikan. Ikan itu dari mana kamu peroleh? Maka dengan malu-malu dia berkata, ikan itu hasil merampas dari seorang nelayan. Maka sang alim itu berkata, inilah penyebabnya, bukan karena racun ikannya yang ganas, tapi karena kezalimanmu terhadap saudaramu. Barangkali orang itu berdoa saat engkau zalimi, maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan sembuh penyakitmu sampai kamu minta maaf kepada ya saudaramu itu, sampai dia menghalalkannya. Maka dicari besoknya ke laut, ya, ketemu di tempat semula. Betapa kagetnya nelayan ini melihat preman itu keadaannya sudah mengenaskan, tangannya tinggal satu. Dalam hatinya dia bergumam, jangan-jangan doaku diijabah oleh Allah. Padahal memang iya. Akhirnya dia meralat doanya, ya Allah saksikan, aku maafkan dia. Maka preman itu mendekatinya, ya. Preman itu minta maaf,
kemudian bertanya kepadanya, apa yang kamu panjatkan sehingga Allah menghukumku seperti ini? Maka orang itu mengatakan, saat kamu merampas ikanku hari itu, keluargaku kelaparan. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kekuatan yang engkau titipkan, dia menzalimi hambamu, maka cabutlah kekuatan yang engkau titipkan kepadanya. Maka preman itu nangis, Allah betul-betul mengabulkan doamu. Allah telah mencabut kekuatan itu dariku. Ini bahayanya apa? Kezaliman. Ya. Doa orang yang terzalimi itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun dia kafir, meskipun dia pelaku maksiat. Maka enggak boleh kita melegitimasi kezaliman. Ya. Membenarkan sebuah kezaliman hanya alasannya dia kan orang kafir. Dia kan ya peminum khamr. Sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia peminum khamr, tidak boleh kita zalimi karena doa dia itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7, wa an Abi Humaid, dari Abu Humaid. Ya, ini nama kunyah. Nama aslinya adalah ya Abdurrahman ibni Sa'ad As-Sa'idi. Ada yang mengatakan nama aslinya Abdurrahman, ada yang mengatakan nama aslinya Al-Munzir. Ya, beliau adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor, ya, dari Madinah Al-Munawwarah, berasal dari kabilah Khazraj. Beliau adalah salah satu ahli fikih dari kalangan sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Istamala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Rasulullah mempekerjakan seorang laki-laki dari ya kabilah Al-Azdi. Kabilah Al-Azdi ini dikatakan adalah asadul Arab, ya, pemberaninya bangsa Arab. Jadi terkenal keberaniannya. Yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah. Dikatakan nama dia adalah Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah. Dalam syarahnya dijelaskan, ya, nisbatun li bani Lutbin, nisbah kepada bani Lutb. Ya. Batonin minal Azdi, ya, yang terletak di tengah-tengah kabilah Al-Azdi. Wasmuhu Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah. Dia dikenal dengan Ibnu Lutbiyah. Alas sadaqah, Rasulullah mempekerjakannya untuk menjemput zakat. Falamma qadima, begitu dia datang, qala, dia berkata, hadza lakum, ini untukmu ya Rasul. Wa hadza, dan ini uhdiya ilayya, sedangkan ini hadiah untukku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, maka Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih, Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adab di dalam berkhutbah, mulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau innal hamdalillah, alhamdulillahi wa kafa. Pokoknya dimulai dengan memuji Allah. Summa qala, lalu Nabi berkata, amma ba'du,
fa inni asta'milur rajula minkum, sungguh aku mempekerjakan salah seorang di antara kalian alal amali, pada sebuah amal, mimma wallani Allah, dari perkara yang Allah menguasakannya kepadaku, yaitu menjemput zakat. Ini perintah Allah kepada nabinya. Kata Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari sebagian harta mereka itu zakatnya. Jadi ini wewenang dari siapa? Allah. Makanya kata Nabi, dari perkara yang Allah menguasakannya kepadaku, yaitu menjemput zakat. Ada yang menarik di sini. Rasulullah tidak menyebut nama sedikit pun. Padahal namanya siapa tadi? Ibnu Lutbiyah. Nama aslinya adalah Abdullah. Rasulullah enggak menyebutkan. Rasulullah mengatakan salah seorang dari kalian. Ini penting. Ini pelajaran ya terkait fikih dakwah. Jangan mudah membuka aib orang lain. Kalau sekedar mengambil ibrah, maka jangan sebutkan identitasnya. Ya. Jangan sampai katanya mengambil ibrah tapi menyebutkan nama lengkapnya, alamat rumahnya, bahkan nomor KTP-nya, bahkan akun medsosnya. Ini membongkar aib, ya. Ini dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Makanya Rasulullah enggak sebutkan nama. Kemudian fayati fayaqul, lalu dia datang dan berkata kepadaku, hadza lakum, ini untukmu ya Rasulullah, wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya, ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka kata Nabi, afala jalasa fi baiti abihi au ummihi, kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sehingga datang kepadanya hadiahnya. In kana shadiqan, jika dia memang jujur, berarti itu bukan hadiah, ya. Nah, inilah yang bahasa kerennya hari ini adalah gratifikasi, ya. Jadi dilarang, sejak zaman dahulu dilarang. Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah salah satu dari kalian mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, kecuali nanti di hari kiamat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertanggungjawabkan itu, yahmiluhu yaumal qiyamah. Dia membawanya kelak di hari kiamat. Yang mengambil ya dana, nanti uang itu dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia menghadap Allah dalam keadaan membawa harta yang haram, yang dia curi dari masyarakatnya, yang dia korupsi dari lembaganya. Kelak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Fala a'rifanna ahadan minkum, ya, maka sungguh aku tidak mengenal siapapun dari kalian laqiyallaha, yang menghadap Allah, yahmilu ba'iran lahu righa, ya, yang menghadap Allah dalam keadaan membawa unta yang, ya, apa suara unta itu namanya? Kalau kambing mengembik, kalau sapi apa? Nah, pokoknya unta yang berteriak, au baqaratun lahu khuwar, atau sapi yang berteriak, au syatun tay'ar, atau kambing yang mengembik. Ini ancaman yang berat sekali. Bayangkan kita diancam oleh Nabi.
orang yang nanti datang di hari kiamat menghadap Allah membawa harta yang haram. Apakah duit, apakah ya kendaraan berupa unta, berupa sapi, ataukah kambing, kemudian ya harta-harta lainnya yang haram, maka kita diancam oleh Nabi nggak kenal. Kalau Nabi nggak kenal, kira-kira Nabi mau nolong atau tidak? Tidak. Padahal yang kita nantikan di hari kiamat kelak diantaranya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Kenapa disebut syafaat yang agung? Hari itu tidak ada ya yang bisa memberi syafaat selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat nabi-nabi tidak bisa memberi syafaat, maka yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas pada bab yang ke-30 tentang syafaat, ya. Saya singgung sedikit di antara pentingnya syafaat itu dalam sebuah hadis yang panjang, idza kana yaumul qiyamati udniyati syamsu ala qadri mil au milain. Kalau kiamat nanti tiba, matahari didekatkan Allah kepada manusia jaraknya hanya 1 atau 2 mil saja. Ini barusan tadi panas ya. Setelah hujan beberapa hari, tadi keluar matahari. Panas enggak, Pak? Panas, keringetan saya. Ya. Padahal jaraknya kalau dalam ilmu pengetahuan alam IPA itu kalau tidak salah 150 juta kilometer. Nanti kalau ada yang ragu silahkan ukur sendiri. Itu saja panas luar biasa. Bayangkan nanti didekatkan jaraknya hanya 1 atau 2 mil saja. Perawi hadis ini ragu. Maksud mil itu apakah jarak yang biasa ditempuh manusia ataukah celak, ya, tempat celak. Kata Syekh Utsaimin dalam penjelasannya, apapun itu, apakah jarak ataukah tempat celak, maknanya sama, artinya didekatkan oleh Allah kepada manusia. Maka hari itu manusia berkeringat sesuai kadar dosanya. Ada yang keringatnya membanjiri sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Maka di tengah kepayahan yang begitu besar, manusia mencari syafaat. Teringat mereka punya ayah namanya Adam alaihissalam. Berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Ya Adam, anta awwalul bashar. Ya Adam, anta abul bashar. Kamu bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan kamu dengan tangannya. Isfa' lana ila rabbik. Berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam alaihissalam, inna rabbakum qad ghadibal yawma ghadaban syadidan la yaghdab mislahu qablahu wala ba'dahu. Sungguh Tuhanmu hari ini murka dengan kemurkaan yang teramat sangat. Enggak pernah Tuhanmu murka seperti hari ini, enggak sebelumnya, enggak sesudahnya. Nafsi, nafsi. Aku hanya bisa mengurus diriku. Idhabu ila Nuh alaihissalam. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian manusia ke Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, idhabu ila Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim sana. Lalu manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, idhabu ila Musa. Kata Nabi Musa, idhabu ila Isa. Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia mendatangi Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian menolak seperti Nabi yang lain? Tidak. Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, qul yusma' sal tu'tah, isfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, katakan ucapanmu didengar, mintalah permintaanmu dikabulkan, berikan syafaat, kamu diizinkan memberikan syafaat. Apa permintaan Nabi hari itu? Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah. Ya. Maka hati-hati
Jangan sampai kita termasuk orang yang di hari kiamat nanti tidak dikenal oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya kezaliman. Maka saking pentingnya masalah ini, summa rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat tangannya ke langit. Hatta ru'ya bayadu ibtihi, ya, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Saking tingginya mengangkat kedua tangan. Allahumma hal ballagtu, sebanyak 3 kali. Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Artinya ini enggak persoalan main-main, ini persoalan penting. Nabi telah sampaikan. Kalau Nabi tidak sampaikan, nanti di akhirat Nabi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Nabi katakan, aku telah sampaikan ya Allah. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu mazlamatun, siapa yang di sisinya memiliki kezaliman, li akhihi, terhadap saudaranya, min irdihi, apakah menyangkut kehormatannya, ya, kehormatan saudaranya dia rusak, dia fitnah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dirusak kehormatannya, dikatakan dia begini begitu, difitnah begini begitu, direkayasa, ya, chatting pornografi, difitnah begini dan begitu, sehingga jatuh kehormatannya. Sebelumnya dia biasa ngisi acara di TV, ngisi, ya, pengajian di mana-mana. Gara-gara fitnah itu kemudian dia dikucilkan. Orang enggak lagi mau mendengarkan nasihatnya. Gara-gara fitnah itu bubar pesantrennya, bubar majelis taklimnya. Gara-gara fitnah itu gulung tikar perusahaannya, hancur rumah tangganya. Kemudian au min syai'in, atau segala sesuatu, enggak hanya menyangkut kehormatan, menyangkut harta, ya, uang misalnya. Kemudian menyangkut darah, ya, pernah berbuat jahat kepada saudaranya, mengalirkan darahnya. Fal yatahallalhu minhu, hendaklah dia minta kehalalannya kepadanya, ya. Minta maaf, jangan gengsi. Apa sebabnya? Ini bukan masalah main-main. Ini bukan masalah ringan, ini masalah yang berat. Jangan sampai karena gengsi kita sengsara di hari kiamat. Minta maaf, ya. Kemudian jelaskan, karena syarat minta maaf itu, ya, diantaranya kata Allah dalam surat Al-Baqarah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, menjelaskan, akulah aktor di balik fitnah itu. Akulah yang menuduh kamu begini begitu. Akulah yang merekayasa tuduhan itu, ya. Aku yang mengambil hartamu, aku yang pernah memukul kamu, menabrak kamu misalnya. Kemudian minta maaf, jangan gengsi. Mungkin efeknya berat untuk kita di dunia. Gara-gara kita jujur, kemudian jabatan kita hilang, popularitas kita hilang, ya. Kita dikucilkan manusia. Tapi taubat yang jujur itu memang harus siap dengan resikonya. Harus siap menghadapi resiko. Ini taubat yang jujur. Kalau taubat enggak mau siap dengan resiko, ini taubat yang basa-basi. Ya, saya mau ngaku tapi syaratnya jangan copot saya dari jabatan saya.
Jangan sita harta saya. Nah, ini taubat basa-basi. Ya, taubat pencitraan. Taubat itu kalau nasuha, siap menghadapi resiko sebesar apapun. Maka taubatnya orang-orang di zaman dahulu, ada yang mengaku zina, ya, padahal dia tahu resikonya, dirajam, dihukum mati. Dia siap dengan resiko dunia. Apa sebabnya? Dia sadar hukuman akhirat itu lebih berat dibanding sekedar hukuman dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang masa di mana dinar dan dirham, uang, harta tidak lagi ada gunanya. Itu kapan? Di hari kiamat. Ya, di dunia harta masih ada gunanya, duit masih ada gunanya, tapi hari kiamat semua itu tidak lagi berguna. Lalu kata Nabi, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal salih, dia punya sholat, dia punya puasa, zakat, haji, umrah, infak, sedekah, menghatamkan Quran, iktikaf di masjid, maka kata Nabi, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil kebaikannya itu dengan sesuai kadar kezalimannya. Nanti pada hadis, ya, berikutnya akan dijelaskan orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang datang dengan segudang kebaikan, tapi dia juga datang dengan segudang kezaliman. Ya, apa bentuk kezalimannya? Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Dia mencaci saudaranya, dia mengambil harta saudaranya, dia mengalirkan darah saudaranya. Maka datanglah orang-orang yang dizalimi itu di hari kiamat di hadapan Allah menuntut, ya Allah, dulu saya dizalimi begini, dulu saya dizalimi begini. Maka diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dizalimi, diambil pahala puasanya, zakatnya, hajinya diberikan kepada orang yang dizalimi. Begitu pahalanya sudah habis, rupanya yang nuntut masih banyak. Ngantri seperti orang ngantri sembako. Apa yang terjadi kemudian? Dibalik oleh Allah. Dosa-dosa orang yang kita zalimi diambil oleh Allah lalu diberikan kepada kita yang menzaliminya. Maka jadilah orang yang bangkrut. Ya. Apa sebabnya? Karena cadangan pahalanya tidak cukup untuk membayar dosa-dosa kezalimannya. Maka jangan ragu untuk meminta maaf, ya. Baik. Oh, baik. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya.